Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Qasas Media dimanapun berada, bagaimanakah kabar Anda? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat fisiknya, sehat pemikirannya, terlebih lagi semoga sahabat semuanya sehat pula isi rekening dan dompetnya. Sahabat semuanya, Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu nabi utusan Allah yang diberikan ujian berupa Raja Fir'aun yang zalim dan sombong. Sedangkan kaumnya adalah kaum yang keras kepala. Mereka enggan untuk beriman setelah beberapa kali diperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah menimpakan bencana kemarau dan bencana kelaparan yang panjang kepada Fir'aun dan kaumnya, agar mereka tersadar dan mau kembali kepada Allah. Namun bukannya tersadar, Fir'aun malah kembali bersilat lidah dengan mengklaim bahwa hal-hal tersebut adalah akibat kesialan yang dibawa oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Subhanallah, sungguh benar-benar sombong, angkuh, dan berkali-kali ingkar janji. Tidak hanya menuduh yang aneh-aneh, bahkan Fir'aun dengan angkuhnya mengatakan kepada Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam surat Al-A'raf ayat 132 yang berbunyi, mahma ta'tina bihi min ayatil litaskharana biha fama nahnu laka bimu'minin, yang artinya bagaimanapun tanda kau bawakan untuk menyihir kami, sungguh kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Fir'aun menganggap bahwasanya pertolongan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ia anggap hanya sihir belaka. Maka Allah pun kembali menegur Fir'aun dan pengikutnya untuk menyadarkan mereka adalah raja dan kaum yang sangat-sangat ingkar janji kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 133 yang berbunyi, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضُّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Artinya, maka kami kirimkan kepada mereka tufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Akan tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan sungguh mereka adalah kaum yang berdosa. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan musibah, mengirimkan cobaan yang beruntun, berturut-turut, yang tidak disangka oleh Fir'aun dan kaumnya. Pada ayat tersebut yang dimaksud dengan tufan adalah angin kencang yang disertai hujan lebat, yang secara spesial hanya menghancurkan pemukiman Fir'aun dan kaumnya, sama sekali tidak menyentuh perkampungan selain daripada kampungnya Fir'aun dan kaumnya. Begitu parahnya tufan yang menimpa mereka, sehingga mereka pun terpaksa meminta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, dan Allah pun mengabulkan permohonan daripada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan tufan dan menghijaukan tanah Mesir kembali. Namun Fir'aun dan kaumnya malah terlalaikan, sehingga mereka pun ingkar dan enggan mengakui keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dalam ayat tersebut menghujani mereka dengan belalang-belalang yang memakan tumbuh-tumbuhan. Bahkan tak hanya tanaman atau tumbuhan, belalang-belalang itu juga menggerogoti paku yang terbuat dari besi yang digunakan untuk memperkuat bangunan, sehingga rumah-rumah mereka pun menjadi roboh. Mereka lagi-lagi memohon kepada Nabi Musa agar cobaan dan musibah itu dihilangkan. Allah pun mengabulkan, tetapi setelah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun ingkar dan menolak untuk beriman lagi. Demikian seterusnya, bencana bertubi-tubi menimpa mereka agar mereka sadar, namun nyatanya mereka malah semakin ingkar dan bebal.
sombong serta menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala kirimkan bencana kepada mereka. Allah kirimkan kutu-kutu yang akhirnya menyerang rumah dan makanan mereka hingga mereka tak dapat makan dan tidur. Kemudian dalam ayat tersebut Allah juga kirimkan wabah yang berupa serangan kata. Kata itu banyak sekali menyerang sampai istana mereka. Kata itu memenuhi makanan, bejana, dan seisi rumah mereka. Setiap kali mereka ingin makan makanan atau mengenakan pakaian, maka di dalamnya mereka akan menemukan kata yang telah mengotorinya. Sampai-sampai dikisahkan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani membuka mulut karena takut kata tersebut akan lompat sehingga memasuki mulut mereka. Kemudian lagi-lagi mereka memohon kepada Nabi Musa agar menghilangkan wabah tersebut. Allah kabulkan, tetapi mereka ingkar lagi. Sehingga dalam ayat tersebut Allah berikan ujian lagi. Allah jadikan sungai Nil yang merupakan nyawa rakyat Mesir serta semua sumber air mereka berubah airnya menjadi darah. Darah telah mengontaminasi sumber air Fir'aun dan kaumnya, hingga mereka tak dapat mengambil air dari sumur ataupun sungai tersebut. Setiap kali mereka menyidukkan air dari bejana, maka mereka akan melihat air itu telah tercampur darah yang sangat kental. Air yang ketika diambil jernih berubah menjadi darah. Sungguh mereka adalah orang-orang yang larut dalam kesesatan. Mereka sombong sehingga tak mau mempercayai tanda-tanda kebesaran Allah dan mengikuti Rasul-Nya, meskipun mereka telah diperlihatkan banyak mukjizat yang nyata. Meski begitu, Allah yang Maha Agung, Maha Pemurah dan Maha Berkuasa tetap menangguhkan azab yang sesungguhnya dan tidak menyegerakannya. Allah tetap memberikan kesempatan untuk bertaubat dengan disertai ancaman jika mereka tetap larut dalam kekufuran. Setelah hujah sudah tegak atas mereka, sehingga mereka tak dapat ditoleransi lagi berbagai alasan mereka untuk tetap kafir, maka azab yang sesungguhnya pun sudah layak dijatuhkan, agar azab tersebut menjadi pelajaran bagi orang-orang kafir setelah mereka dan menjadi hikmah bagi orang-orang yang beriman. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.